Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Pada saat ini kita boleh ada kembali dalam ibadah link, ibadah online. Mari pada hari Minggu yang diberkati Tuhan ini, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau menerima anugerah dan kekuatan yang dari Allah lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Meskipun dalam kondisi pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi situasi yang tidak menentu, tetapi percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang tidak dipikirkan oleh manusia sama sekali. Itulah yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Engkau sungguh baik bagi kami. Ebenezer, pemeliharaan Allah senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan, adalah anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami bawa hidup kami. Kami datang kepada Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Itulah yang kami harapkan. Itulah pengharapan dalam kehidupan kami, Tuhan. Bahwa Tuhan berkarya, memberikan kelegaan, kemenangan dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami, Tuhan. Kami bawa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan sekali lagi, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, sanggup ku percaya.
pertolongan-Mu Tuhan. Itu kekuatan kami. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib. Pertolongan-Mu dahsyat. Ajaib sekali kekuatan-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh pertolongan-Mu ajaib dan besar dalam kehidupan kami. Amin. Kami rasakan jamahan tangan-Mu. Kami rasakan campur tangan Allah dalam kehidupan kami. Amin. Itulah yang memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Amin. Hingga pada saat ini kami boleh bertahan melewati setiap musim dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak terlepas dari pertolongan Allah yang sungguh ajaib.
pertolongan Kristus yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Roh Kudus. Kami agungkan Engkau, kami puji Engkau. Sungguh Engkau Tuhan yang ajaib dan besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Layaklah kiranya Tuhan setiap pujian kami, penyembahan hati kami di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu, mempermuliakan Engkau di tempat maha tinggi. Amin. Sebentar kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, ini hati kami Tuhan, bentuklah menurut kehendak-Mu, menurut rencanamu, rancanganmu yang ajaib dan besar. Itulah yang akan Kau kerjakan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami umat-umat-Mu, kami mau tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Ini hidup kami Tuhan. Perkenankan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, untuk ditumbuhi bahkan untuk disebarkan, untuk kebenaran firman Tuhan bertumbuh berkembang dalam kehidupan kami, membuahkan hasil yang indah di hadapan Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan berdiri melayani Tuhan. Kekuatan, kuat kuasa Allah menyertai memberkati kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bertemu kembali pada pagi hari ini Minggu dalam nuansa ibadah. Kita masih mengikuti arahan pemerintah penerapan PPKN. Bapak Ibu ada di rumah, kami ada di sini. Kita beribadah dibatasi oleh jarak melalui ibadah online. Kita bertemu kembali. Persiapkan diri Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh beribadah walaupun di rumah. Janji firman Tuhan, di mana 2 atau 3 orang bersekutu dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Percayalah, dalam kesungguhan kita beribadah, Tuhan juga hadir di rumah di mana Bapak Ibu berada, di mana keluarga Bapak Ibu berkumpul beribadah, dan kami juga di sini. Dan kiranya firman pujian tadi memberkati Bapak Ibu. Tiba gilirannya kita akan membaca firman Tuhan. Perhatikan dan dengar dan simak baik-baik. Saya akan baca firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-12 ayat 38 sampai 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Ini orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus menginginkan, menghendaki tanda daripada Yesus. Ingat minggu lalu ketika kita mendengar firman Tuhan, juga ahli Taurat, orang-orang Farisi tua-tua bertanya kepada Yesus, ya, dengan kuasa manakah dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu untuk melakukan hal-hal ini? Ya, dalam momentum lain ketika Yesus datang ke bait Allah, membersihkan bait Allah dari para pedagang, maka Yesus membuat cambuk, dia mengusir orang-orang yang berjualan di sana, dan orang-orang yang memprotes serta menantang dia, "Tunjukkan kepada kami satu tanda bahwa engkau berhak melakukan hal-hal ini." Jadi bagi orang Yahudi untuk meminta tanda, mencari tanda, sepertinya sudah lumrah. Dalam momentum Yesus berkali-kali hadir menyampaikan firman Tuhan, baik di bait Allah maupun di lapang-lapang terbuka, sering orang Yahudi, baik tua-tua maupun Farisi, datang untuk bertemu dengan Yesus. Serupanya mereka hanya sekedar untuk mencari tanda. Halo Bapak Ibu, dewasa ini juga banyak orang yang sedang mencari tanda. Apabila ada seseorang yang membuat tanda yang luar biasa, ya, orang itu datang mencari tanda itu, bahkan mencari orang yang membuat tanda. Halo Bapak Ibu, bahkan lebih mirisnya, lebih getol mencari orang yang membuat tanda daripada mencari Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan pada pagi hari ini saya ingin memberikan tema kepada firman Tuhan yang kita dengar, yaitu waspadalah, jangan mencari
tanda-tanda. Nah, kita perhatikan, kita berdoa supaya kiranya firman Tuhan ini menjadi pembelajaran bagi kita, menuntun kita untuk kita hati-hati, waspada, jangan mencari tanda-tanda. Sebab jawaban Yesus kepada orang Farisi begini, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda di ayat 39. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Artinya gini, kelompok ahli-ahli Taurat dan Farisi yang menghendaki tanda, Yesus kelompokkan sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Lebih parah lagi di ayat 41 dan 42 di sana dikatakan pada waktu penghakiman mereka akan ikut dihakimi. Nah, perhatikan dulu lebih baik. Waktu Yesus katakan angkatan ini adalah angkatan yang jahat, yang tidak setia karena mereka menghendaki tanda. Yesus bukan tidak menjawab pertanyaan mereka. Yesus menjawab pertanyaan mereka tetapi dengan bahasa gini, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda. Artinya tidak akan diberikan tanda lain selain cuma satu, yaitu tanda Nabi Yunus. Artinya bukan Yesus tidak menjawab, Yesus menjawab tapi tidak akan memberi tanda lain, hanya satu tanda saja, yaitu tanda Nabi Yunus. Kiranya satu tanda ini juga bagi kita anak Tuhan memahaminya, dan ini sudah cukup menurut saya untuk kita hidup sebagai anak Tuhan, mengimani Yesus sampai Tuhan menjemput kita dari muka bumi ini. Nah, perhatikan baik-baik. Tanda yang diberikan itu adalah tanda Nabi Yunus. Terus lebih lanjut di sana dikatakan, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi ada persamaan. Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Setelah dia berdoa, bertobat, dan dia dimuntahkan lagi oleh ikan atas perintah Allah di dalam Yunus pasal 3, maka Yunus pergi memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang Niniwe. Sebagai akibatnya orang-orang Niniwe menerima dan percaya pemberitaan daripada Yunus. Mereka bertobat sehingga rancangan kecelakaan atas murka Allah untuk orang-orang Niniwe tidak jadi dilaksanakan karena mereka bertobat, sebab mereka percaya kepada pemberitaan seorang yang pernah tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam yang bernama Yunus. Yesus katakan, sama seperti anak manusia, atau bahasanya demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dia pakai bahasa akan, berarti pada waktu Yesus ngomong, Yesus belum mati dan belum dikuburkan, belum berada di dalam rahim bumi. Di sana diistilahkan anak manusia. Kita tahu Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, tinggal bersama kita manusia selama 33,5 tahun di atas muka bumi, dan banyak melakukan mujizat, banyak melakukan tanda-tanda. Dan tanda yang paling utama dan terutama dari semua tanda ialah bahwa anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi, sama seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, yaitu ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan kematian kita, menebus segala dosa dan pelanggaran kita yang mestinya kita wajib dan layak terima, tetapi oleh karena kasihnya dia siap mati untuk kita, menggantikan kita supaya kita tidak menerima hukuman. Dia mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit. Tetapi orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat dan Farisi yang berhadapan dengan Yesus dikatakan angkatan yang jahat karena mereka tidak percaya. Itu sebabnya Yesus katakan pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe juga akan bangkit tetapi akan menghukumi. Oleh sebab itulah mari kita belajar supaya kita jangan pada waktu hari penghakiman kita seperti angkatan yang jahat ini tidak percaya akan pribadi yang pernah tinggal dalam rahim bumi untuk keselamatan kita, sehingga kita akhirnya binasa. Ini tanda yang pertama dan utama. Saya katakan tadi cukup karena Yesus juga hanya memberikan satu tanda kepada orang Yahudi, kepada ahli-ahli Taurat dan Farisi. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik tanda ini. Tanda ini adalah Yesus yang mati di atas kayu salib, bersedia mati untuk menggantikan, untuk menebus dosa kita. Karena semestinya kita tahu yang mati, karena Allah katakan pada hari ini kamu makan buah itu kamu akan mati. Tetapi Allah mengirimkan anak yang tunggal, yaitu Yesus di atas muka bumi untuk mati gantikan kita, karena dia menebus segala dosa dan salah kita supaya kita boleh selamat.
dia mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit. Demikian Bapak Ibu, ini tanda yang harus kita percayai. Kalau kita percaya, maknanya apa? Artinya kita percaya bahwa Yesus sudah mati untuk menggantikan kita. Harusnya kita juga mengikuti tanda seperti itu, bersedia dibaptis. Karena baptis melambangkan kita bersedia menguburkan kehidupan kita yang lama dalam air baptisan. Sama seperti Kristus bangkit dari dalam kuburan, demikian kita akan bangkit dari dalam air baptisan untuk menerima hidup yang kekal. Bagi orang Yahudi, bagi umat, bagi ahli-ahli Taurat dan Farisi ini tidak percaya. Kenapa saya katakan tidak percaya? Karena kalau kita baca lebih lanjut, pada waktu Yesus sudah di dalam kuburan, pada hari ketiga bangkit, mereka merancangkan satu rilis, press release namanya, yang diberikan oleh otoritas agama pada waktu itu. Mereka mengatakan bukan Yesus bangkit, tetapi murid-muridnya yang datang malam-malam hari ketika para penjaga kuburan tertidur. Muridnya yang mencuri mayat Yesus sehingga mereka memberitakan bahwa Yesus bangkit. Itu adalah berita bohong menurut ahli-ahli Taurat, Farisi, otoritas agama saat itu. Itu sebabnya ditulis di dalam Injil Matius pasal 28 mulai ayat 11 sampai ke 15 di sana oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tema dusta makam agama. Mereka tidak percaya. Akibat mereka tidak percayalah, maka pada hari penghakiman mereka juga akan turut dihakimi. Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, bagaimana kita mensikapi Yesus memberikan hanya satu tanda. Saya berharap Bapak Ibu percaya bahwa Yesuslah yang mati untuk menggantikan kematian kita, karena menebus segala dosa dan pelanggaran kita, dan Dia bangkit untuk pembenaran kita sehingga kita diselamatkan. Bagaimana wujud kita menerima tanda dan percaya akan tanda ini? Kita siap menyerahkan diri kita untuk dibaptis, supaya ketika kita dibaptis sama seperti kita bersedia menguburkan kehidupan kita yang lama, dan ketika kita keluar dari air baptisan sama seperti kita bangkit dalam kuburan untuk menerima hidup yang baru sampai selama-lamanya. Bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis, percayalah Yesus yang sudah mati untuk Anda dan saya dikuburkan dan bangkit, itu sebagai tanda bagi keselamatan. Anda yang percaya, Anda harus percaya, karena Roma katakan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kamu harus percaya bahwa Yesus mati menggantikan engkau, dan Yesus dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit untuk pembenaranmu. Percayaanmu dinyatakan dalam wujud Anda siap untuk dibaptiskan dalam air baptisan, dikuburkan dalam air baptisan, seperti menguburkan orang yang mati dan bangkit dari air baptisan untuk menerima hidup yang kekal selama-lamanya. Inilah kepercayaan. Nah, kalau Anda dan saya siap percaya, maka Yesus katakan, mengapa tadi saya katakan cuma satu tanda cukup? Yesus katakan di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-16, saya baca. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau Anda dan saya percaya dibaptis akan diselamatkan. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. 1, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbaru bagi mereka. 3, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Ada 5 tanda. Firman Tuhan yang indah dikatakan ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Anda dan saya orang percaya yang sudah bersedia menerima baptisan air akan menyertai. Bukan kita mencari. Kalau mencari berarti kita belum ada tanda, kita cari-cari. Tapi kalau firman Tuhan katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, Anda dan saya percaya tanda-tanda ini akan menyertai kita. Jadi tidak perlu kita cari. Itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan dengan tema waspadalah, jangan mencari tanda-tanda. Mengapa kita harus waspada? Karena Yesus juga katakan dalam Markus pasal yang ke-13
Saya bacakan ayat 22, di sana dikatakan gini, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Halo, menjelang kedatangan Yesus pada kali 2, memang ada banyak tanda-tanda. Kita cuma memperhatikan dan menselaraskan dengan firman Tuhan yang sudah digariskan oleh firman Tuhan. Tidak perlu mencari-cari, cuma memperhatikan, menselaraskan tanda-tanda itu dengan apa yang sudah digariskan, yang sudah difirmankan. Tidak perlu mencari-cari, sudah ada. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Kalau kita mencari, firman Tuhan sudah ingatkan kita pada akhir zaman ada Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Halo Bapak Ibu, jangan sampai disesatkan, jangan sampai kita runtuh dari iman percaya kita. Ayat 23 di sana dikatakan, hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semua ini kepadamu. Yesus sudah sampaikan, sudah ingatkan kita hati-hati. Oleh sebab itu jangan mencari tanda, tetapi memperhatikan tanda yang sudah digariskan di firman Tuhan, diselaraskan dengan firman Tuhan, supaya kita jangan disesatkan. Jangan heran Bapak Ibu, kalau firman Tuhan katakan pada akhir zaman nabi palsu, juga rasul-rasul palsu akan membuat banyak tanda-tanda dan mujizat. Itu tidak perlu heran. Karena apa? Paulus oleh ilham Roh Kudus juga sudah menggariskan, menorehkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Firman Tuhan katakan, iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Halo Bapak Ibu, oleh sebab itu mari, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kita simak baik-baik, kita terima. Cukup satu tanda bagi Bapak Ibu, yaitu kematian Yesus untuk keselamatanmu dan keselamatanku. Kita percaya, kita siap juga menguburkan kehidupan kita lama melalui air baptisan, supaya sama seperti Kristus bangkit, kita juga bangkit dari dalam air baptisan untuk menerima hidup kekal. Percaya akan pekerjaan Kristus untuk keselamatan kita, Anda dan saya, sehingga nanti pada akhirnya kita tidak akan turut dihukum, karena kita telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan melalui karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Saya ingatkan, karena Tuhan Yesus katakan, hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semua ini kepadamu. Bagaimana kita hati-hati? Mari kita hati-hati dengan cara jangan sampai kita luntur iman kita. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38, di sana dikatakan, orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Jaga imanmu, jangan sampai luntur oleh karena Anda getol mencari tanda-tanda. Tanda pertama bagi Anda dan saya sudah cukup. Selanjutnya tanda-tanda ini akan menyertai Anda, seperti tanda yang Yesus lakukan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Semua itu akan terjadi bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu marilah hidup dengan sungguh-sungguh mempedomai firman Tuhan, tidak perlu mencari tanda-tanda. Karena bagi orang percaya, tanda-tanda itu semua akan menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita semua berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat pagi hari yang indah ini. Kepada kami telah dipaparkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami menjadi orang yang percaya, menjaga keyakinan dan iman percaya kami sampai akhir hidup kami. Percaya bahwa Yesus sudah mati menggantikan kematian kami, karena Yesus mati untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami diselamatkan. Biarlah keselamatan ini kekal bagi kami sampai selama-lamanya. Bagi Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya yang percaya siap untuk menerima baptisan air, untuk menguburkan hidup yang lama, supaya sebagaimana Kristus bangkit dari dalam kuburan, demikian dia akan bangkit dalam air baptisan untuk menerima hidup kekal selama-lamanya. Inilah karya agung yang dilakukan oleh anak Allah Yesus Kristus sebagai tanda yang pertama dan terutama dari segala tanda. Kami tidak perlu lagi mencari tanda, karena tanda-tanda berikutnya akan menyertai orang percaya. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa.
Akhirnya Bapak Ibu, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu akan datang.